Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita belajar tentang kitab Nehemia, mulai pasal yang kedua. Kemarin kita udah pelajarin pasal yang pertama. Bapak Ibu, untuk ngerti seluruh rangkaian perjalanannya Nehemia, Bapak Ibu mesti ikutin khotbah saya sebelumnya. Kita pernah bahas kitab Ezra, dan kemarin kita bahas Nehemia, dan hari ini kita bahas Nehemia pasal yang kedua. Nanti Bapak Ibu lihat di link di deskripsinya ada. Bapak Ibu bisa tonton supaya ngerti perjalanan bangsa Israel ini keluar dari pembuangan balik ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Nehemia dipakai Tuhan untuk membangun tembok yang sudah runtuh di Yerusalem. Kita akan lihat di pasal yang kedua ayat yang pertama. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja. Dengerin baik-baik. Nehemia ini adalah juru minumannya raja. Dia sedang menyediakan anggur kepada raja. Dan Bapak Ibu, kita akan lihat selanjutnya, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Selama ini Nehemia bahagia hidupnya. Hidupnya tenang, semuanya baik-baik saja. Karena dia melayani sebagai juru minum raja, dia nggak pernah sedih. Dan terakhir, kemarin kita lihat di pasal yang pertama, dia sedih melihat apa yang terjadi di Yerusalem. Temboknya runtuh dan orang-orangnya hidupnya bercacat celah, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidupnya bercela di hadapan Tuhan karena mereka kawin campur. Itu yang membuat Nehemia sedihnya luar biasa. Makanya raja dapatin, kenapa kamu mukanya sedih? Ternyata dia punya beban untuk balik ke tempat leluhurnya, untuk mendirikan tembok. Dan Bapak Ibu, apapun yang hari ini Tuhan percayakan sama kita, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, apapun yang kamu lakukan hari ini, kalau engkau memiliki kerinduan seperti kerinduannya Yeremia, memiliki kehidupan yang membangun keintiman dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, memiliki mimpi yang besar bersama Tuhan. Mimpi yang besar itu bukan karena mimpi yang dibikin-bikin, karena itu mimpi dilahirkan karena Nehemia membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Dia orang yang ngerti kebenaran, dia menyelidiki firman Tuhan. Tidak heran Tuhan pakai Nehemia untuk membangun tembok yang sudah runtuh. Bapak Ibu, hari ini siapapun engkau orangnya, Tuhan sanggup memakai hidupmu untuk perkara-perkara yang besar. Profesi yang rendah, pekerjaan yang seperti tidak berharganya, tapi kalau engkau cari Tuhan, engkau mengejar Tuhan, engkau hidup dalam kebenaran, engkau hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan bisa memakai hidupmu untuk perkara-perkara yang lebih besar sampai hari ini. Jadi setiap orang itu, kemarin kita udah bahas, punya tujuan Tuhan dalam hidupnya. Setiap orang punya tujuan ilahi di dalam hidupnya. Makanya kita harus kenalin Tuhan yang kita sembah, yang kita layanin. Kita harus ngerti siapa sih sebenarnya yang Tuhan yang saya layani dan sembah ini. Jangan kenal Tuhan kata pendeta. Jangan kenal Tuhan kata pengkhotbah. Alami Tuhan sendiri. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Hidupmu akan semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kamu memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, hatinya Tuhan itu taruh di hatimu. Tidak heran engkau bisa ngerti apa sih yang jadi maksudnya Tuhan. Tidak heran Nehemia memiliki hati Allah ketika melihat temboknya yang sudah runtuh. Orang-orangnya hidup bercelah. Dia ingin balik, dia membangun runtuhan itu. Dia nangis sama Tuhan, dia berdoa, minta ampun sama Tuhan di pasal yang pertama. Di pasal yang keduanya, dia tidak hanya berdoa, tapi dia ingin punya kerinduan balik untuk membangun kembali tembok yang sudah runtuh itu. Perhatikan ayat yang pertama. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja. Karena aku kelihatan sedih
yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Rajanya langsung tanya, "Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walau engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Kita akan lihat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-25 ayat 8-10 apa yang terjadi. Dalam bulan kelima pada tanggal 7 bulan itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Kita akan lihat di 2 Raja pasal 25 ayat 9. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, semua raja di Yerusalem, semua rumah besar dibakarnya dengan api. Gara-gara ini Bapak Ibu, Yerusalem hancur, lebur, dibakar karena dia dijarah. Mereka ditawan orang-orangnya, dibawa ke Babel, dan selama 70 tahun baru Tuhan mulai bangkitkan orang-orang untuk balik ke Yerusalem dan dapat kemurahan raja, diberikan kesempatan untuk balik. Salah satunya adalah Nehemia. Dia balik ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Bapak Ibu meski pelajarin, meski dengerin khotbah saya tentang Esra, tentang Nehemia, ini dua-duanya orang ini yang hidup di zaman yang sama. Mereka dipakai Tuhan untuk memulihkan Yerusalem. Kenapa kok dulu zaman para raja sebelumnya Israel dijarah, Israel dijadikan budak, Israel ditawan, semuanya dibakar, dihabisin karena mereka hidup di luar kasih karunia Tuhan. Dia ngikutin gaya hidupnya Yerobeam bin Nebat yang jahat di hadapan Tuhan. Dan bangsa Israel ketika dia hidup jahat di hadapan Tuhan, tangan Tuhan tidak ada di atas Israel. Dia diserahkan kepada lawan-lawannya. Waktu sampai akhirnya perbuatan jahat itu, datanglah Nebukadnezar bersama pasukannya, menjarah semuanya yang di bait suci, barang perkakasan di bait suci dibawa ke Babel, dan sejak itu mereka, orang-orang Israel ditawan. Baru dimunculkan Tuhan. Mordekai, Esra, Nehemia, dan orang-orang yang lain ini dibangkitkan untuk balik ke Yerusalem. Yang hari ini kita pelajarin adalah Nehemia yang dipanggil Tuhan untuk balik ke Yerusalem, untuk membangun reruntuhan yang sudah dihancurkan. Hari ini apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, Tuhan sanggup memakai hidupmu, bahkan memulihkan hidupmu, dan dipakai menjadi orang yang hebat. Juru minum raja, kerjaan yang melayani minuman raja, jadi orang yang hebat di pemandangan Allah. Di pemandangan Allah ini adalah seorang yang hebat, yang perkasa, yang powerful, yang memberi hidupnya untuk Tuhan. Karena apa? Dia menyediakan hidupnya mencari Tuhan. Ini orang bukan orang sembarangan. Dia orang yang ngerti kebenaran firman Tuhan. Dia ngerti hukum-hukum Musa. Dia ngerti kitab para nabi. Ini orang yang mau belajar loh. Tidak hanya bekerja, melakukan aktivitas pekerjaan sampai berakhir jam kerjanya pulang. Tapi Nehemia belajar tentang kitab para nabi. Dia mempersiapkan dirinya di hadapan Tuhan. Kalau engkau ingin dipakai Tuhan hidupmu, dan didapatin berkenan tentunya di hadapan Tuhan, ya mulai hari ini persiapkan hidupmu. Jangan main-main jadi orang Kristen. Karena hari ini banyak orang Kristen pelongo-pelongo di gereja. Datang ibadah 2 jam, pulangnya nggak ngerti apa-apa. Waktu dihadapin masalah, waktu dihadapin tekanan, hidupnya babak belur. Waktu diimpit persoalan, dia jerat-jerit, nggak jelas. Seperti orang yang gak punya pengharapan. Banyak orang Kristen hanya menjalani rutinitas agamawi tanpa menyelidikin kebenaran firman Tuhan, tanpa ngerti firman Tuhan, tanpa ngerti melakukan kebenaran, bertindak semaunya sendiri, bertindak seenak perutnya sendiri,
dan pasti ujungnya ketemu problem dan masalah, dan ujungnya pasti nggak tahu jalan keluarnya apa. Orang kita yang melidikin firman, kita yang bergaul dengan firman, kita yang membangun kehidupan dengan Tuhan, yang masih ngadepin masalah persoalan dan butuh tanya Tuhan, butuh bergantung sama Tuhan. Apalagi kalau orang itu nggak ngerti kebenaran, bagaimana patokan hidupnya? Kenapa banyak orang yang bertindak merasa benar, merasa hebat, merasa bisa, karena pakai pola pikiran cara pandangnya. Kita hari ini, semua yang kita mau perbuat, semua yang kita mau lakukan itu harus patokannya, dasarnya dengan firman Tuhan. Kalau kita nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, bagaimana mungkin kita hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan? Hari ini meski belajar firman, supaya hidup mengerti kebenaran, sehingga setiap harinya engkau berjalan dalam ketetapan ilahi. Kita akan lihat ayat yang keduanya, bertanya padaku, mengapa mukamu muram? Karena selama ini nggak muram. Kenapa ini muram seperti ini? Apa yang menjadi dalam hatimu nih? Apa yang menjadi isi hatimu nih? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Setelah ditanyain seperti itu, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempatku pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Dia nggak rela apa yang selama ini dibangunnya, dihancurkan. Dia pingin itu dikembalikan lagi. Apapun hari ini yang sudah dihancurkan setan dalam hidupmu, datang sama Tuhan. Miliki kerinduan. Semua yang dijanjikan Tuhan itu harus digenapi atas hidupmu. Semua yang masa depan yang pernah dihancurkan iblis, sekarang datang sama Tuhan, minta dipulihkan kembali, dan Tuhan akan berikan kemampuan kepadamu untuk melakukannya, menyelesaikannya sampai garis akhir. Setan memang kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan loh. Setan sampai hari ini kalau bisa dia akan buat masa depanmu nggak ada pengharapan, sampai kamu putus asa, stres, bingung, khawatir, supaya nggak bisa melihat janji Tuhan. Memang tujuannya seperti itu. Hidupmu hancur-hancuran, supaya engkau nggak bisa melihat janji Tuhan. Kalau engkau bisa ngerti janji Tuhan, kalau engkau ngerti maunya Tuhan dalam hidupmu, hidupmu akan semakin hari semakin powerful dan membahayakan semua pekerjaan setan. Kalau engkau sudah dipulihkan Tuhan, hidupmu itu begitu powerful, memberi dampak. Dan setan akan tahu persis itu, dan dia akan selalu buat engkau seakan-akan nggak punya pengharapan. Engkau hidupmu hancur begitu rupa, udah nggak bisa dipulihkan kembali. Seakan-akan udah putus aja, lo habisin hidupmu. Maunya setan seperti itu. Tetapi Tuhan mau hidupmu dipulihkan. Kalau ujung hidupmu dipulihkan, engkau akan melakukan banyak perkara besar di hadapan Tuhan. Ada pengharapan. Makanya jangan lihat masa lalumu, lihat masa depanmu bersama Tuhan. Memang masa lalumu hancur, memang masa lalumu rusak, masa lalumu tidak benar. Tetapi mulai hari ini ambil komitmen jalan sama Tuhan. Ketika kau jalan sama Tuhan, Tuhan berikan kemampuan. Engkau berjalan hari demi hari untuk dipulihkan, semakin dipulihkan, semakin dipulihkan, dan semakin dipulihkan. Kita lihat ayat 4. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ditanyain raja, dia berdoa dulu, tanya Tuhan. Ini orang sangat memiliki kerendahan, dia nggak mau sembarangan. Nehemia waktu ditanya raja, dia berdoa kepada Allah semesta langit. Dia tanya Tuhan maunya apa. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan? Bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperoleh aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Bapak Ibu, Nehemia dapat favor dari Tuhan. Raja bisa dekat sama dia. Bahkan dia ngomong mau balik ke Yerusalem, ditanyain, kapan kamu baliknya? Ini orang sangat dekat dengan raja, dan raja senang nih.
Kalau perlu di Nehemia pingin suruh melayani raja terus. Karena pasti yang diperbuatnya, pasti yang dilakukan menyenangkan hati raja dan permaisurinya. Ini orang yang the best nih. Dia bisa melayani pemimpinnya dengan baik. Dia bisa bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan kepadanya. Bapak Ibu, Yeremia juru minum. Sebagai juru minum raja, dia melakukan yang terbaik. Makanya raja senang. Waktu dia ingin pulang Yerusalem, ditanya, kapan kamu baliknya? Ini artinya kan diharapkan. Kenapa kok bisa diharapkan? Karena menyenangkan hati raja. Kenapa? Semua pekerjaannya dilakukan dengan baik. Nehemia itu orang yang bertanggung jawab dengan semua yang dipercayakan dalam hidupnya loh. Makanya kalau orang itu bisa dipercaya, orang itu dapat kemurahan. Bukankah prinsip kerajaan Allah? Kalau setiap perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar. Nehemia setia menjadi juru minum raja. Di samping itu dia cari Tuhan, dia selidiki kitab para nabi, dia selidikin Taurat Musa, dia belajar begitu rupa. Ada momen tertentu dan Tuhan pakai untuk sesuatu yang besar. Ada kemurahan yang dia dapatin dari rajanya. Kalau kita ini mau dipercayakan perkara besar, tapi kamu nggak setia dengan perkara kecil, itu perkara sepele, aku nggak level ngerjain seperti itu. Dengerin baik-baik. Kita harus ngikutin prinsipnya kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah adalah kalau kita setia perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara besar. Kalau kita bertanggung jawab dalam perkara kecil, Tuhan akan pertambahkan, dan terus pertambahkan. Itu sistemnya kerajaan Allah. Tapi maunya kita langsung ujuk-ujuk ngerjain yang gede. Supaya langsung dilihat orang, ada hasilnya. Ujungnya apa? Engkau sombong, engkau belagu. Berapa banyak orang seperti itu? Pingin melakukan yang gede-gede supaya dilihat. Kalau motivasinya hati kita ini udah nggak benar, pingin sesuatu hanya untuk melakukan dilihat orang, dipuji orang, dapat pengakuan orang, itu udah motivasinya nggak benar. Harusnya mulai hari ini kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kalau dalam hati ini kita memiliki motivasi yang benar, sikap hati yang benar, kita ini ngerjakan apapun itu bertanggung jawab. Bapak Ibu, engkau dipercayakan apa? Pekerjaan yang orang mungkin pandang rendah, mungkin orang nggak hormati engkau, kerjaan yang kamu anggap kasar dan lain sebagainya lah, atau dipercayakan apapun namanya hari ini, mulai bertanggung jawab, lakukan, engkau kerjakan dengan baik, seperti engkau mengerjakannya untuk Tuhan. The best yang bisa kamu lakukan, sebab dari pekerjaan kita, Tuhan akan berkatin kita. Dari pekerjaan yang kita kerjakan hari ini dengan tekun dan setia, dari sanalah Tuhan akan buka jalan untuk promosi dan tinggikan. Bagaimana mungkin Tuhan percayakan segala sesuatu kamu nggak setia, tapi malah ngomel dan gerutu, kamu nggak akan dapat favor, nggak dapat kemurahan Tuhan, nggak dapat promosi dan peninggian Tuhan. Semua promosi dan peninggian Tuhan itu dimulainya dengan kita bekerja dengan tanggung jawab. Seorang karyawan, ketika dia ingin dipromosi dan gajinya naik, tentunya dia menjadi karyawan yang teladan. Masuk kantor jam 8, jangan kamu datang ke kantor jam 8:15 menit. Harusnya jam 8 kurang seperempat udah masuk kantor. Pulangnya jam 5, jangan buru-buru jam 5 kamu pulang, atau jam 5 kurang seperempat kamu pulang. Pulangnya lebih lagi. Ditugaskan, mengerjakan tugas. Kamu kerjakan kalau bisa double porsi. Kamu kerjakan yang terbaik, otomatis pimpinanmu akan melihat engkau akan dipromosi. Tapi kalau kamu ini jadi orang yang malas, kerja pas-pasan, pulangnya buru-buru dengan alasan pingin ikut kebaktian, persekutuan dan lain sebagainya, berangkatnya telat gara-gara alasan macam-macam, bagaimana kamu jadi anak Tuhan, dipercayakan hal seperti itu nggak bisa tanggung jawab, bagaimana bisa dipromosi? Bagaimana hidup kita bisa dipromosi perkara-perkara yang lebih besar, sedangkan perkara-perkara yang sepele aja kita nggak tanggung jawab. Bagaimana kita bisa semakin hari semakin memberkati banyak orang, tetapi orang di sekitarmu, istrimu, anak-anakmu, pasangan hidupmu nggak diberkati, malah hidupmu malah jadi batu sandungan. Bagaimana mungkin kau dipakai untuk memberkati banyak orang? Kita itu harus setia dulu dengan apa yang dalam diri kita. Tuhan itu memberkati kita itu dengan apa yang kita miliki dahulu, dimulainya dari sana. Tuhan percayakan apa hari ini, kerjakan dengan tanggung jawab. Tuhan percayakan pelayanan yang kelihatannya sepele, lakukan dengan setia. Saya mulai pelayanan sayanya memuridkan 2-3 orang.
Hanya saya kadang sedikit-sedikit khotbah lah, tapi nggak selalu sering khotbah, nggak seperti sekarang. Saya khotbah kadang sebulan, kadang dua bulan sekali, 3 bulan sekali. Saya lakukan dengan setia, saya muridkan 2-3 orang, saya setia lakukan bertahun-tahun. Saya pelayanan yang orang nggak lihat, orang nggak puji, saya lakukan dengan setia. Saya tahu, saya ngikutin prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan adalah setiap perkara kecil Tuhan akan percayakan perkara besar. Hari ini orang sudah terbiasa instan. Pingin langsung dipakai Tuhan, diurapin Tuhan. Tanpa mau doa, tanpa mau bayar harga. Pingin langsung diberkatin Tuhan, tapi kamu males. Akhirnya ikut judi atau investasi ke tempat bodong, akhirnya uangnya hangus. Ya babak belur. Semua yang hari ini suguhkan, dunia suguhkan hari ini adalah instan-instan. Tidak heran orang Kristen maunya yang instan. Kalau engkau instan, nanti tambah kacau hidupmu. Ikut Tuhan gak ada yang instan. Ikut Tuhan gak ada yang karbitan. Semua by proses kok, hari demi hari kok. Hari demi hari. Saya percaya Nehemia ini melayani raja itu bukan setahun 2 tahun loh. Dia lakukan bertahun-tahun dan didapatin menjadi orang yang setia dan menyenangkan hati raja loh. Sehingga ketika rajanya melihat Nehemia muram, dia tahu loh, kamu ini bertahun-tahun gak pernah muram. Kenapa kamu sedih kayak begini nih? Sampai ngerti apa yang Nehemia alami loh. Ketika Nehemia ngomong, dia pingin balik, apa yang terjadi? Ayat yang ke-7, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperoleh aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asap, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok dan pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Orang yang disertain Tuhan, orang yang diberkatin Tuhan, orang yang membangun keintiman dengan Tuhan, orang yang kenal Tuhan, dia tahu persis apapun yang dia lakukan dan berhasil, itu bukan karena jerih payah, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ini orang pinter Nehemia ini. Ini bukan orang bodoh. Banyak orang Kristen hari ini bodoh. Gak bisa ngelakuin apa-apa. Hidupnya penuh kedagingan dan penuh emosi. Nehemia memiliki hikmat yang luar biasa loh. Kalau kita ini memiliki hikmat, Tuhan akan percayakan berkat atas hidupmu. Salomo memiliki hikmat sampai seluruh negeri ingin datang kepada dia untuk belajar banyak hal. Kenapa kok bisa belajar banyak hal sama Salomo? Karena Salomo memiliki hikmat. Dia cara ngatur karyawannya, cara ngatur makannya luar biasa powerful. Sehingga orang-orang itu datang kepada dia untuk belajar. Hari ini banyak orang Kristen gak memiliki hikmat. Udah gak memiliki hikmat, sok pinter, malas lagi. Bagaimana mungkin diberkati? Perhatikan ya, orang-orang yang tahu peluang adalah orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan tentunya. Orang-orang yang mengerti peluang dan mengerti kesempatan, dia kalau bisnis pasti berhasil dan sukses. Orang belum mikir, dia udah pikir. Nah, kita perlu hikmat seperti itu. Jangan hanya ngerah-ngeroh, kamu rajin berdoa, tapi kamu nggak bisa, nggak cakap bekerja. Ya akhirnya kamu nggak akan diberkati. Tuhan tuh berkatin kita melalui apa yang kita kerjakan melalui tangan kita. Kalau kita ini punya skill, kita punya kemampuan, kita punya hikmat, di situ permulaan engkau akan diberkatin Tuhan dari apa yang dikerjakan. Kalau Bapak Ibu hari ini katanya orang susah cari kerjaan, harusnya orang Kristen yang dicari perusahaan untuk memberikan pekerjaan. Kenapa? Memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Harusnya lebih pintar di atas rata-rata. Kenapa kok harus, saya bilang harus pintar? Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalammu. Allah semesta langit, bumi, itu tinggal dalam hidupmu. Tidak mungkin kau menjadi bodoh. Kenapa orang Kristen menjadi bodoh? Karena dia tidak sadar Tuhan yang perkasa. Tuhan yang memberikan hikmat pengertian melalui kebenaran firman ini. Dia hanya dibaca di hari Minggu, hari-hari bisa nggak selidikin. Tidak heran hidupmu nggak memiliki hikmat pengertian dan pengetahuan. Kalau orang Kristen itu mengembangkan dirinya dengan baik, punya skill yang luar biasa, punya hikmat dan pengertian, orang akan cari kamu untuk belajar sama hidupmu. Karena ada penyertaan Tuhan. Karena apa saja yang dikerjakan tanganmu berhasil. Seperti Nehemia. Dan raja mengabulkan permintaan kan itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Kalau tangan Allah yang murah melindungi, memproteksi, mengurapi hidupmu, orang-orang yang datang mencari kamu untuk belajar banyak hal.
bisa dipercayakan bisnis, dipercayakan ngelola usaha dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu pelongo-pelongo nggak ngerti apa-apa, hanya rajin ibadah tapi nggak ngerti apa-apa, mulutnya jahat, kelakuannya busuk, karakternya buruk, bagaimana mungkin orang mau belajar? Mau belajar apa dari hidup kita? Kita kan harus menjadi orang yang berbeda. Nehemia punya hikmat. Ini aku kalau raja izinkan, dia minta surat. Supaya apa? Orang-orang yang dia lewatin itu, kalau dapat surat itu berarti akan mendukung bahwa ini dapat capnya raja, ini dapat persetujuan raja, Nehemia akan didukung, tidak akan dicegah. Bapak Ibu, ini orang pinter, bisa ngerti, memiliki hikmat bagaimana dia melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan tugaskan dalam hidupnya, dikerjakan dengan penuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Hari ini banyak orang sombong. Dia pikir dia pinter, hebat, sanggup, kaya, bisnisnya sukses luar biasa, dipikir karena kekuatan, kepandaian, dan kegagahannya. Dengerin baik-baik. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan kita sampai hari ini, dipromosi, diberkati, diurapi, semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Itu yang membuat penyertaan Tuhan itu membuat apa yang kita kerjakan jadi berhasil dan namanya dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan. Tapi kalau kita ini mencapai segala sesuatu karena kita merasa kita sendiri mampu, dengan kekuatan, dengan kegagahan, kita akan menjadi orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Kita akan lihat ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Powerful nggak? Dia tahu bagaimana, dia ngerti momennya. Dia minta otoritas dari raja. Karena dia tunduk kepada otoritas, makanya diberi otoritas. Kalau kau ingin dapat otoritas, kau mesti tunduk sama otoritas. Otoritas tertinggi kita adalah Yesus. Kalau kamu tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau ingin kuasa, tunduk sama Tuhan. Tuhan akan berikan kuasa. Nehemia tahu penundukan diri. Dia tahu pemimpinnya siapa. Dia tahu raja yang punya otoritas. Dia ngerti itu. Makanya dia punya surat, minta surat melalui dan dapat cap raja kepada bupati-bupatinya. Sehingga bupati-bupatinya ketika terima surat itu, akhirnya dikirim panglima perang dan orang-orang berkuda untuk menyertai Nehemia. Ini orang powerful, hikmatnya luar biasa. Tapi ketika dia mulai disertain Tuhan, dibuat apa yang di dalam hatinya mulai dikerjakan dan mulai Tuhan campur tangan di dalamnya, selalu ada orang yang tidak suka. Dengerin baik-baik. Kalau kita ini berjalan dalam ketepatan ilahi, kita berjalan dalam tracknya Tuhan, ada yang paling pingin kita gagal, pingin kita hancur, pingin semua rencana Tuhan dalam hidup kita itu gagal, tuh ada namanya iblis. Dia tidak akan pernah senang visi Allah digenapi dari hidupmu. Makanya selalu jegal di tengah jalan. Kita akan lihat ayat yang ke-10. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon. Ini Sanbalat orang Horon, Tobia orang Amon. Ini bukan orang Yerusalem ini, orang di luar Tuhan, orang kafir ini. Pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan bagi orang Israel. Karena ini benci banget dengan orang Israel. Dengerin baik-baik ya. Nehemia melakukan rencana Tuhan untuk pulang ke Yerusalem, membangun tembok yang sudah runtuh itu. Tetapi ada Tobia dan Sanbalat yang tidak suka. Ini perwakilan dari iblis yang tidak suka rencana Tuhan digenapi. Hari ini, engkau punya tujuan, Tuhan berjalan sama Tuhan. Nanti dikirim orang-orang tertentu yang dipakai setan jegal hidupmu. Apapun caranya. Setan kan tidak datang langsung kepada hidupmu langsung. Dia selalu pakai orang-orang tertentu. Dia nuduh, fitnah, caci maki, putar balikkan fakta, dan lain sebagainya. Kalau kita kemakan umpannya setan, hidupmu akan hancur. Berapa banyak orang ketelan makan umpannya setan. Dengerin khotbah saya, judulnya Umpan Iblis itu. Engkau akan tahu apa itu umpan iblis. Dengerin baik-baik. Ketika kita ini berjalan dalam rencana Tuhan, kita ngikutin maunya Tuhan, setan tidak akan pernah terima. Dia kasih umpan. Namanya apa? Kekecewaan.
sakit hati, jengkel, benci, dan dendam. Kita makan itu, kekecewaan, kita akan jengkel, kita akan benci, dan kita akan balas dendam. Waktu kamu makan umpan itu, kamu semakin banyak bereaksi, teriak, umpan itu kamu telan dan kailnya akan nyangkut. Semakin kau bergerak, semakin engkau ditarik kekuatanmu habis. Berapa banyak orang Kristen kemakan umpannya setan dengan kekecewaan, sakit hati, benci, jengkel, dan dendam. Semakin dia bereaksi, semakin sakit hidupnya. Semakin kita bereaksi dengan orang yang menyakiti hati kita, semakin sakit. Artinya engkau kena jebakannya setan, jebakannya iblis. Semakin di alam kail itu ngait. Solusinya bagaimana? Sadar diri, bertobat, balik sama Tuhan. Ada rencana Tuhan yang harus digenapi. Rencana Allah atas hidupnya Nehemia pulang ke Yerusalem. Tetapi orang-orang ini marah, ada orang yang marah, tidak terima kalau bangsa Israel ini hidup dalam kesejahteraan, dalam kemakmuran. Hari ini yang paling tidak suka hidupmu diberkatin Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan adalah iblis. Dia selalu mengaum-ngaum mencari orang bisa ditelannya. Justru harusnya kita peka ketika ada tipu daya setan yang menggagalkan hidupmu. Engkau harus benar-benar tunduk, submit kepada Tuhan, taklukkan kepada Kristus, baru kamu bisa lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Banyak orang Kristen gak ngerti, sehingga hidupnya babak belur, ngadepin tantangan, nangis, jerit-jerit, gak tahu pakai firman yang mana. Kepahitan, sakit hati, kamu nelen umpannya iblis. Sehingga tidak heran orang-orang kayak begini bertahun-tahun hidup penuh dengan kepahitan. Rencana Tuhan gagal dalam hidupmu, hancur hidupmu, babak belur, kacau, rusak, dan berantakan. Dan kau gak akan bisa didapati menjadi orang yang finish well, finish strong. Hidupmu malah penuh dengan luka. Hari ini sadar diri, bertobat. Selalu ada orang yang dipakai setan untuk membuat engkau kecewa, engkau membuat engkau sakit hati. Responmu harus benar di hadapan Tuhan. Kita harus tahu strateginya setan bagaimana. Kan setan bentuknya roh. Dia butuh manusia untuk memanifestasikan pekerjaannya. Dan ada orang-orang tertentu yang selalu membuat jengkel, kecewa. Tidak sadar orang-orang seperti yang dipakai iblis untuk menjegal rencana Allah dalam hidupmu. Ngerti ini. Nehemia tahu ada namanya Sanbalat dan orang-orang ini tidak suka lagi dengan apa yang dilakukan Nehemia. Kita akan lihat ayat yang ke-11. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapa-siapapun rencana yang akan kulakukan di Yerusalem. Kalau Tuhan punya rencana atas hidupmu, jangan digembar-gemborin kepada semua orang. Karena gak semua orang ngerti apa yang Tuhan mau engkau kerjakan. Gak semua orang ngerti visi hidupmu yang ditaruh Tuhan dalam hatimu. Justru malah menjadi olok-olokan. Itu bisa membuat engkau menjadi lemah. Ngomong sama orang-orang yang sejalan. Ngomong sama orang-orang yang menyertai hidupmu, perjalanan hidupnya bersama engkau. Dia yang ngerti perjalanan hidupmu dengan Tuhan. Dia akan tahu bagaimana menguatkan hidupmu. Jangan diomongin kepada semua orang. Kita itu pasti dikirim Tuhan, orang-orang di sekitar kita, yang menopang kita, yang mendoakan kita. Bagikan visimu sama mereka. Jangan sama semua orang kamu gembar, karena semua orang gak bisa nangkep tujuan Tuhan dalam hidupmu. Malah jadi bahan tertawaan. Kalau engkau tahu ini, kau mesti ngerti. Dan setelah dapat tujuan itu, visi Allah itu, mulai lakukan. Cek apa yang selama ini menjadi kelemahannya, kegagalannya. Kita akan lihat ya. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama dengan beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Nehemia itu mengerjakan segala sesuatu karena petunjuk Tuhan, karena tujuan Tuhan. Kalau engkau ingin berhasil, sukses, dan apa yang kamu kerjakan, diberkatin Tuhan. Dengar suara Tuhan dan lakukan. Kalau Tuhan gak suruh, jangan lakukan. Kalau Tuhan suruh, lakukan seberat apapun, Tuhan menyertai. Tapi kalau kamu gak disuruh Tuhan, kamu lakukan, kamu cari-cari masalah namanya.
Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Ini hati-hati. Nehemia berhati-hati. Dia hanya ngomong dengan orang-orang yang menyertai dia, yang tahu diomongin orang dekatnya dia, yang menopang, mendukung apa yang Tuhan taruh dalam hatinya Nehemia. Ayat yang ke-13. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak, ke jurusan mata air ular naga, pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar, dan pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari. Aku menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Bapak Ibu, Nehemia sebelum membangun tembok-tembok Yerusalem, dia selidikin dulu yang hancur di mana. Ini seperti apa? Gambaran besarnya seperti apa? Yang menjadi tantangannya apa? Diselidikin sebelum dia bangun tembok. Hari ini yang membuat hancur hidupmu apa? Yang membuat perlindungan dalam hidupmu itu bocor itu apa? Karena barang siapa mendobrak tembok, dia akan dipakut ular, kata kitab Pengkhotbah. Kalau tembok perlindunganmu bocor, engkau akan dihabisin setan. Dan rencana Tuhan akan gagal dalam hidupmu. Sekarang ini, apa yang membuat runtuh tembokmu itu? Cek masing-masing. Kelemahanmu apa? Kekuranganmu apa? Apa yang selalu menyeret hidupmu jatuh dalam dosa? Jatuh dalam pelanggaran? Apa itu? Koreksi hatimu. Jangan suka ngoreksi orang lain. Jangan suka cari kambing hitam. Kalau kegagalan kamu alami selama ini, koreksi kelemahannya di mana. Datang sama Tuhan. Serahin sama Tuhan. Nehemia tahu persis loh. Sebelum dia bangun, tembok Yerusalem diselidikin, dikelilingin. Ini mana, ini seperti apa? Secara detailnya. Sebelum dia bangun. Hari ini, coba lihat sampai kedalaman batinmu. Apa kelemahanmu, kekuranganmu? Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan apa? Cabut sampai ke akar-akarnya. Karena setiap kita itu punya kelemahan dan kekurangan. Kalau kelemahan dan kekurangan itu kita nggak bereskan di hadapan Tuhan, itu menjadi pintu masuknya setan untuk menghancurkan semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kelemahan dalam diri kita adalah menjadi pintu masuknya iblis untuk menghancurkan hidup kita. Tujuannya bukan kelemahan kita, tujuannya adalah kekuatan kita, supaya rencana Tuhan gagal dalam kehidupan kita. Dia tahu persis. Nehemia ngerti ini. Dia punya strategi. Ayat yang ke-16 kita akan lihat. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Bayangin, ada para imam, para kepala, para pemuka, para penguasa dan para petugas. Nehemia ini hanya seorang juru minuman raja, dipakai untuk membangun tembok Yerusalem. Serendah apapun profesimu hari ini, Tuhan bisa sanggup promosi. Tuhan sanggup tinggikan. Engkau bisa dijadikan pemimpin kalau engkau membangun keintiman dengan Tuhan. Hidupmu benar di hadapan Tuhan. Dan ada hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Tuhan akan limpah hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang engkau akan bisa dipercayakan menjadi pemimpin yang besar di masa yang akan datang. Amin. Ada promosi, peninggian dari seorang juru minuman raja. Dia dipakai Tuhan untuk membangun, jadi arsiteknya, membangun tembok reruntuhan Yerusalem. Powerful sekali. Ayat yang ke-17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan, pintu gerbang-gerbang yang telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak ada lagi celah. Karena tembok itu penting sebagai perlindungan dari musuh. Kalau enggak ada pagar, rumahmu tidak dipagarin, siapa saja bisa masuk ke area tempat milikmu. Perampok, pencuri bisa datang mengambil jarahanmu. Makanya ada tembok. Tembok harus dibangun supaya Yerusalem aman. Bapak Ibu dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik.
Kalau nggak ada perlindungan dalam hidupmu, namanya perlindungannya tembok darah anak domba Allah, yang menudungin kamu dari ujung rambut sampai telapak kaki, memproteksi kamu. Itu yang menudungi, membuat kita diproteksi, dijagain Tuhan dari serangan iblis dan semua rencana si jahat. Dan kita juga harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, supaya kita bisa menangkal semua hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita nggak ngerti firman, ada orang ngomong apapun, ngomong atas dasar firman, kamu percaya aja. Tapi kalau kamu ngerti firman, ketika ada orang yang pakai atas nama firman, tapi ternyata itu tidak kebenaran, kamu bisa tolak loh. Makanya kita harus pintar. Kita harus ngerti persis ini, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ini orang yang luar biasa ya di Nehemia ini, Bapak Ibu. Kita akan lihat ya. Kita ulangi ayat 18. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murah tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan baik itu. Setelah dia buktikan bahwa Tuhan menyertai hidupnya, diceritain tangan Allah yang luar biasa, memberi hati raja, membuat hati raja murah hati. Dan disampaikan waktu yang tepat, rencana Tuhan dalam hidupnya kepada orang-orang di Yerusalem. Semua orang itu sekuat tenaga mulai membangun, melakukan pekerjaan yang baik. Bersatu hati, powerful nggak? Ada dampaknya. Saya percaya kalau disuruh Tuhan, ada tujuan Tuhan dalam hidupmu. Ada pekerjaan ilahi, bukan atas dasar pekerjaan daging. Tuhan pasti siapkan orang-orang di sekitar untuk menopang dan mendukungmu. Di mana ada visi, di situ ada provisi, ada penyediaan Tuhan. Kalau Tuhan suruh hidupmu menjadi hamba Tuhan, pasti cukupin hidupmu baik-baik. Kalau Tuhan panggil kamu menjadi orang percaya sampai hari ini, Tuhan akan berkati hidupmu. Dengerin baik-baik. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah siapkan semuanya dengan baik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan segala macam. Baru pada hari yang ke-6, setelah semuanya selesai dan jadi, Tuhan ciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu. Artinya ada penyediaan Tuhan. Kalau engkau dipanggil jadi hamba Tuhan ya, kalau benar-benar engkau panggil jadi hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan asal-asalan, kamu benar-benar ngerti panggilan hidupmu, kamu tahu Tuhan pasti gaji kamu karena kamu jadi hambanya. Tuhan kasih upah atas hidupmu karena kamu hambanya. Tuhan cukupin kebutuhanmu. Kalau engkau ngerti jadi orang Kristen hari ini, yang kamu tahu Tuhan Allahmu adalah Jehovah Jireh, Allah El Shaddai, kamu hari ini ngalami kesusahan, kekurangan, kamu gak akan nangis, teriak-teriak kayak orang gak kenal Tuhan. Kamu tahu persis, ngerti Allahmu yang kamu percaya. Kamu gak perlu khawatir, gak perlu stres, gak perlu bingung. Kenapa banyak orang Kristen stres, khawatir, bingung, kacau? Dia gak kenal Allahnya. Dia kenal Allah katanya pendeta. Dia kenal Tuhan katanya pengkhotbah. Dia gak ngalami Tuhan secara pribadi. Saya berdoa, kamu kenal Tuhan dan alami Tuhan secara pribadi. Hidupmu tambah hari, tambah diubahkan. Semakin hari, semakin powerful dan dahsyat. Kita akan lihat ayat yang ke-19. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Gesiem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-ngolokkan dan menghina kami. Setan selalu jegal rencana Tuhan dalam hidupmu. Nehemia ternyata diolok-olok, dihina-hina, dikata-katain. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu mau berontak terhadap raja, selalu putar balikkan. Dengerin, setan selalu nyerang kita pakai firman loh, tapi diputar balikkan. Hati-hati makanya. Iblis mencobai Yesus pakai firman yang diputar balikkan. Kalau kamu nggak ngerti firman, kamu akan hancur dan babak belur. Banyak orang disesatkan oleh pengajar palsu, guru palsu, dan gembala palsu. Karena pakai firman yang diputar balikkan. Hati-hati. Saya berdoa, engkau yang rajin mendengarkan apa yang hari ini saya ajarkan, dan setiap hari dengerin apa pengajaran saya, engkau semakin hari semakin pintar. Menjadi orang yang ngerti kebenaran, ngerti membedakan mana ini yang murni dari Tuhan dan ini yang palsu, yang menyesatkan. Ada rencana setan yang pingin terus menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nehemia alamin. Ketika Sanbalat orang Horon, Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Gesiem orang Arab mendengar itu, diolok-olok, dihina-hina. Kalau dia makan perkataan ini, orang-orang jahat ini,
yang mengolok menghina ini akan lemah. Makanya kalau ada orang ngomong jelek, orang menghina kamu, nggak usah dipikirin. Anggap aja kamu naik onta dia anjing chihuahua yang kengkeng di bawah. Nggak usah dipikirin, cuekin saja. Hidupmu tidak ditentukan oleh perkataan orang. Hidupmu ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Hidupmu tidak ditentukan oleh ucapan orang lain. Tapi hidup kita ditentukan oleh janji Tuhan. Yang jelek, yang buruk, kata-kata kotor, kata-kata negatif, nggak usah dengerin. Kita fokus sama janji Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-20. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Ini orang yang kenal Tuhan. Ketika ada orang mengolok-olok, dia ngomong ini. Kamu boleh ngolok-olok aku, boleh hina aku. Tapi aku tahu kok, aku kenal Tuhanku. Tuhanku yang membuat aku berhasil. Allah yang di pihakku. Dia panglima perangku. Kamu boleh ngomong apapun, tapi aku lebih percaya apa kata Tuhanku. Nehemia ngerti, dia ngalami Tuhan, dia tahu Tuhan, dia tahu firman, dia memiliki hikmat. Makanya jawabnya itu penuh hikmat. Kalau ada orang mengolok-olok, jangan dibalas olok-olokan. Kamu jawab pakai hikmat Tuhan, supaya itu orang terbungkam. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian dan hak. Dan tidak akan diingat Yerusalem. Tegas sekali. Ini orang tegas sekali. Kamu tidak punya hak. Dan kamu tidak akan diingat di Yerusalem. Karena kamu adalah orang yang jahat. Orang yang menentang rencana Tuhan dalam hidupnya Nehemia. Kalau ada orang-orang yang ngomongnya jelek, ngomong kotor, ngomong hina-hina, nggak usah pusingin. Kalau ada orang-orang komentar buruk, pasti tak tendang. Kalau nggak tak blokir, pasti tak singkirin orang-orang kayak begini dalam hidup saya. Buat apa? Kita ngapain dengar perkataan buruk orang lain? Kalau orang ngomong buruk berarti hatinya buruk. Ngapain didengerin? Kita mau dengar yang datangnya dari Tuhan kok. Selama kita jalan sama Tuhan, kalau ada orang ngomong buruk, nggak usah pusingin. Tapi kalau ada orang ngomong buruk karena kelakuanmu buruk, kamu bertobat dan berubah. Tapi selama kita benar, ada orang ngomong buruk kayak apapun, nggak usah dengerin. Jalan terus sama Tuhan. Fokusnya kita sama Tuhan kok. Bukan fokus sama perkataan orang lain. Kita akan lihat apa yang menjadi bagian kita dalam Tuhan akan digenapi, akan diberikan kepada kita. Yang menjadi bagian kita akan diberikan Tuhan. Sampai garis akhir, kita akan didapat menjadi orang yang bisa dipercaya mengerjakan rencana Tuhan. Saya berdoa hari ini, kita akan didapat menjadi orang-orang yang bisa dipercaya mengerjakan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Menjadi orang yang punya tanggung jawab dan setia. Ini pasal 2 sudah selesai, besok kita akan lanjutkan pasal 3. Saya berdoa, Bapak Ibu, hidupmu berjalan dalam ketepatan nilai. Tidak pusing dengan kata orang, tapi fokus dengan tujuan Tuhan. Kata orang yang jegal, kata orang yang buruk, kata yang jelek, hanya dipakai setan untuk membuat melemahkan hidupmu, melemahkan hatimu. Ezra pun mengalami yang sama. Tapi dia fokus dengan tujuan Tuhan. Akhirnya rencana Tuhan digenapi. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu jalannya nggak mulus. Makanya banyak pendeta ngomong, kalau ikut Tuhan kok diberkati. Hidupmu aman, damai sejahtera, itu di ujungnya. Tapi waktu kamu mulai ikut Tuhan, kamu mengalami proses. Tidak gampang. Tidak semudah kata pendeta. Tidak seenak kata pendeta yang ngomong manis-manis terus. Kamu mengalami tantangan, kamu mengalami himpitan, kamu menghadapi persoalan. Dan kamu harus kuat di dalam Tuhan. Jangan dipikir ikut Tuhan itu mulus, jalannya mulus terus seperti Jakarta Malang, lewat tol, terus bablas tanpa hambatan. Ikut Tuhan itu beda, naik turun lembah, ngalami curam. Bahkan sekalipun kita berada di padang rumput yang hijau, kadang Tuhan juga bawa ke dalam lembah kekelaman, supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Hari ini, apapun yang sedang kamu alami, jalan terus sama Tuhan. Rencana Tuhan harus digenapi atas hidupmu. Amin. Koreksi kelemahan kekuranganmu. Bawa dalam hadirat Tuhan. Jangan izinkan kelemahan mengontrol dan menguasaimu. Kenali dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Amin. Tutup matamu. Tutup Alkitabmu. Kita berdoa bahwa terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam batin kami, terpadat dalam loh batin kami. Menjadi praktek hidup kami sehari-hari dan hidup kami mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang Hamba-Mu sampaikan, diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan dan diberkatin Tuhan dan diberkatin Tuhan. Apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan bikin berhasil. Dan Tuhan berikan umur panjang, sehat, sejahtera. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit,
dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat. Buat umatmu semakin hari semakin dewasa, menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen and God bless you.